Nama saya Firda Nur Aisyah, saya dari kelas A2. Saya akan presentasi tentang teori penawaran. Teori penawaran adalah penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Penawaran juga bisa diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan oleh penjual untuk dijual pada berbagai tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Penawaran sangat penting dalam dunia ekonomi untuk analisis permintaan di pasar karena sebagai tolak ukur harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi penawaran. Semakin naik harga barang, maka banyak produsen yang menawarkan barangnya. Yang kedua, ada harga barang lain. Penawaran juga dipengaruhi juga dengan barang pengganti barang tersebut. Misalkan ketika harga beras naik, maka banyak orang yang bergantian menjual singkong karena harga singkong lebih relatif murah. Yang ketiga ada biaya untuk produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biaya produksi juga mempengaruhi hasil produksi. Biaya produksi meliputi harga bahan baku, upah pegawai yang tinggi, atau kenaikan tingkat bunga modal. Teknologi yang memudahkan produsen untuk menghasilkan barang atau jasa, sehingga hal ini juga berpengaruh pada penawaran. Yang kelima ada keadaan alam. Bencana alam juga sangat mempengaruhi penawaran barang di suatu tempat. Jika suatu tempat terkena bencana, maka permintaan barang di tempat itu akan naik, sehingga harga akan naik dan penawaran juga meningkat. Yang keenam ada jumlah penjual. Jika penjual semakin banyak, maka produksi barang semakin meningkat. Namun, apabila penjual sedikit, maka produksi barang semakin menurun. Yang ketujuh ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mempengaruhi penawaran terhadap suatu komoditas. Misalnya, kebijakan untuk menghapus bea cukai impor produk tekstil. Kebijakan ini akan mengakibatkan penawaran produk tekstil meningkat di pasar. Dan kedelapan, ada pajak. Apabila pajak suatu barang menjadi tinggi, maka akan menyebabkan penawaran barang menurun, dan begitu sebaliknya. Yang kesembilan terakhir, ada harapan di masa depan. Harapan penjual dengan kondisi harga di masa depan, yakni ketika penjual meramalkan harga beras akan meningkat di masa depan, mereka akan mengurangi persediaan beras dan menyimpannya untuk dijual saat harga produk tinggi. Ada jenis-jenis penawaran. Ada dua jenis penawaran, yaitu penawaran mikro dan penawaran makro. Penawaran mikro yaitu penawaran jenis perorangan di mana produsen menawarkan barang atau jasa langsung kepada konsumen. Yang kedua, penawaran makro lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Ada hukum penawaran. Saya mengutip dari buku pengantar ekonomi mikro keluaran dari Ida Nuraini yang berbunyi, apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi
yang menunjukkan hubungan antara barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data yang memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran. Bila harga naik dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, dalam fungsi penawaran, antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif. Karenanya, gradien dari fungsi penawaran selalu positif. Berikut adalah skedul penawaran harga barang X dan juga jumlah yang ditawarkan. Tabel menunjukkan bahwa sifat hubungan antara harga barang X dan jumlah barang X yang ditawarkan adalah positif satu arah. Artinya, jika barang X turun, maka jumlah barang X yang ditawarkan akan juga berkurang. Sebaliknya, jika barang X naik, maka jumlah barang X yang ditawarkan akan bertambah. Berikut adalah kurva penawaran. P bisa diartikan harga, S sebagai penawaran, dan Q adalah jumlah. Pada umumnya, kurva penawaran bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kondisi tersebut menandakan bahwa antara harga barang yang ditawarkan bersifat positif. Artinya, semakin tinggi suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.